pakai manusia, tapi isinya yang dicari tahu malaikat Tuhan ya. Jangan bodoh-bodoh jadi manusia ya. Harus pintar-pintar sayang jadi manusia ya. Harus pintar-pintar. Kata King of the Kings, hobi open BO mana tahu. Tiada dia tahu. Haleluya. Dibuka Anda. Hobi-hobi main-main kotor di dunia tidak tahu. Tidak tahu itu malaikat Tuhan itu seperti apa modelnya, cahaya. Jadi kalau kita besok sudah mengambil tubuh supranatural, tidak makan, tidak minum, kita akan dilihat hanya cahaya. Gitu. Makanya jangan berbuat dosa supaya tahu, ya. Ini lagi. Rudentri Nugroho. Cekodam lagi. Aduh. Ular. Mempelai so bilang, batanya di sini ya setiap live mau cekodam. So tahu kan itu bentuk kodam. Ikan berlele, ya ikan lele bulu tipis. Samping kiri, samping kanan ada bulunya sangat gatal. Mempelai so siapkan itu belanga goreng dengan minyak goreng. Tinggal tunggu Mama Nidi masuk itu ikan bulu lele di belanga goreng. Ini tidak ada kodam-kodam, ini malaikat Tuhan, ini roomnya malaikat Tuhan. Ya. So dibilang pukul rata ya. Cekodam terus. Nih masuk lagi 1000 Indonesia. Mereka ini alangkah butanya ya. Sudah kodam berbulu lele. Sudah di minyak goreng panas semuanya ya. Kodam semuanya sudah di minyak goreng panas ya. Tinggal digoreng dorang, cocok dengan sambal terasi. Haleluya ya. Shalom saudara Muhammad Chandra. Malam Bunda, malam juga. Apa ini? Ayam santun ya. Tidak usah tanya-tanya cek kodam di sini, tidak kodam. Kodam semua masuk di belanga goreng. Bang mana DP jenis kodam semua yang masuk ini ikan berbulu lele, bulu di samping kiri, kanan gatal. Kayak itu ular bulu dan ular bulu gatal. Tak senggol sedikit gatal. Jadi tempatnya di belanga goreng yang panas. Mempelai Sukasena itu belanga goreng panas. Di situ tempat kodam-kodam ikan berbulu lele. Ada jenggotnya, ya. ada anunya di sini, ada bulunya ini samping kiri sampai kanan. Sudah puas sudah toh? Yang bertanya-tanya toh? Haleluya, ini roomnya malaikat Tuhan ya. Jadi jangan salah-salah masuk room di sini, membawa Anda ke surga ya. Membawa Anda ke surga. Bukan membawa Anda ke jalan neraka, bukan. Membawa Anda ke surga. Melalui jalan Isa Anak Maryam, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus. Haleluya. Firman Tuhan yang kudus. Ya. Seperti itu. Omalim. Hujan Olivia Les Basa Omalim. Kemarin sudah dibilang ada di Kodim. Maksudnya apa sih? Ada di Kodim atau di Kodam? Apa maksudnya Bucan Olivia Les Basa ini? Ini malaikat joy ya, sukacita. Nova saudara, Nova Kristanto, bahasa Bunda bahasanya kecilnya. Tidak sayang, biasa ya, bahasa kerendahan ini ya. Apa Omalim, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Omalim apa di Kodim? Di Kodim apa di Kodam?
Jangan salah ketik lagi ini ya. Pujian Pujian Olivia apa ini? Klarifikasi dulu dan ya. Saudara Randi Setiawan, ada syariatnya cara ibadah Kristen ini, coba syariatnya gimana? Syariatnya gini, syariatnya apa? Omalim, Kodim, Komando, Distrik Militer, Kodam, Komando Militer. Oh, singkatan. Kodim, Komando Distrik Militer. Oh, ini Kodam, Kodam Komando Militer. Oh, itu DPRT ya. Thank you. Mereka jaga bilang, oh bukan Olivier les bahasa. Mereka jaga bilang cek Kodam. Lalu Om Halim bilang, ada di Kodim mempelai. Kodim mau tembak Koni. Kodim mau tembak Koni pekodam. Haleluya. Aduh, tuh sakit purula kita. Anak Allah selain Yesus, anak Eros, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lukas 3:38. Selalu orang bilang begitu. Cekodam bunda, cekodam terus. Karena apa? Dorang so lihat bunda ini bercahaya seperti ini. Berganti-ganti warna toh. No, seperti ini. Oh iyo ini. Ini mempelai mau bilang tadi, dibilang itu ditanya ada syariat itu ibadah Kristen begini, menyembah di Kristen itu menyembah Tuhan begini ya. Ini DP syariatnya. Kan ditanya tadi dari agama Muslim toh, saudara tadi yang bertanya dan saudara siapa itu Randika yang tanya tadi toh, ada di atas itu pesannya itu dia tanya di Kristen gimana pujian penyembahan seperti ini ya. Coba perhatikan kalau mempelai pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa dan Maryam, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa kekal selama-lamanya, baik di surga, di bumi, di neraka. Nah, seperti ini ya pujian ya, penyembahan di Kristen. Jadi penuh kuasa. Kalau kita fokus menyembah Tuhan, seperti ini akan kelihatan cahaya kita. Kita angkat tangan begini. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Nah, seperti itu mempelai memuji menyembah Tuhan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Jadi pada saat anak-anak Tuhan menyembah Tuhan dengan khusyuk, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang yang baik, yang suka mencintai orang lain, mengasihi orang lain dengan segenap hatinya, mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, akan bercahaya-cahaya seperti rembang matahari di tengah malam. Jadi seperti ini anak-anak Tuhan memiliki kuasa di muka bumi ini dengan bermaterai salib atau T. Ini materai ilahi yang muncul di dahi saya ini adalah salib atau T. Sangat kelihatan saudara. Memancarkan pelangi indah janji Tuhan yang sangat indah bagi kita, anak-anaknya. Nah,
Karena kita rajin membaca firman Tuhan, rajin menjadi pelaku firman Tuhan, mengasihi manusia orang lain, sesama kita tanpa memandang-mandang agama, ras, suku, dan bangsa, kita akan bercahaya memiliki hati nur, hati nurani, cakra, aura yang luar biasa. Baik itu di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan. Kita dimuliakan, derajat kita diangkat. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, jangan sekedar membaca, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu penuh damai, cinta kasih, mengampuni kesalahan orang lain, seperti kita juga diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan. Jadi kita wajib mengampuni kesalahan orang lain, supaya kita bersinar-sinar. Hati kita percaya di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan, saudara. Ini saya masih terdiri dari darah dan daging. Saya masih makan, masih minum. Kalau saya memakai tubuh supranatural ilahi, saya memakai tubuh roh saya, lebih bercahaya lagi dari ini. Nah, karena saya menjadi pelaku firman Tuhan, saya sudah bercahaya. Saya sudah dimuliakan Tuhan di muka bumi ini. Derajat hidup saya sebagai manusia diangkat Tuhan, dimuliakan Bapak Ibu di muka bumi ini, karena saya manusia yang tersolimi. Kejahatan saya tidak balas dengan kejahatan, makian, cacian, hinaan saya tidak balas dengan hal serupa yang manusia buat kepada saya. Saya jadi pelaku firman Tuhan, sama cahayanya. Firman Tuhan seperti ini, sama cahayanya. Firman Tuhan itu telah menyatu di dalam diri saya seperti ini, dan firman Tuhan itu sudah menjadi pedang roh di tangan saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak akan melihat saya dengan cahaya seperti ini. Silaulah mata Bapak Ibu. Ini kuasa firman. Kuasa firman ini, Bapak Ibu, ini namanya Alkitab. Kuasa firman Tuhan ini telah menyatu di dalam diri saya sebagai manusia berdosa, sebagai manusia tersolimi di muka bumi ini. Ya, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, untuk itu kita harus meminta belas kasihan Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita ini. Karena tanpa penghapusan dosa, tanpa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita ini, mana ada kita tahu manusia jalan ke surga itu mana. Yang ada kita tembusnya di neraka. Kita tidak tahu alam roh itu seperti apa. Kalau Anda buta-buta, Anda hanya menikmati dunia ini dengan keindahannya, Anda tidak tahu alam roh gimana. Anda mau harapkan siapa di alam roh itu? Anda mau panggil siapa di sana? Mau bantu Anda? Satu-satu loh masing-masing. Ya, saya mau bilang jangan Anda sok-sokan di dunia ini. Jangan. Apalagi Anda mau sok-sokan sama manusia-manusia cahaya. Ya, yang sudah tersolimi, Anda mau sok-sokan lagi, celaka Anda akan dihukum kotamu, keluargamu, dirimu sendiri pun. Ya, karena kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri sekitar 2 tahun lebih, mau 3 tahun, saudara ya. Nah, ini sama tidak cahaya kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu sama dengan kuasa firman yang ada di sini. Haleluya, terpuji-pujilah Tuhan, praise the Lord. Sama enggak? Ini kalau kuasa firman ini saya ayun begini, betapa indahnya warna yang akan keluar. Silau Bapak Ibu. Nah, kalau saya beroperasi di dunia dalam gelap, orang cuma lihat saya cahaya. Kalau roh saya ini keluar, melayani umat manusia, seluruh umat manusia, di CCTV saya itu kelihatan cahaya, Bapak Ibu. Cuma cahaya doang. Indah bukan cahaya saya? Nah, saya sudah tunjukkan kan, Anda mengatakan kepada saya, meminta bagaimana orang Kristen itu beribadah ya, seperti itu kira-kira ya. Yang Anda maksudkan seperti ini, memuji, menyembah Tuhan. Allah itu kita panggil dengan Bapa, Bapa surgawi. Anak itu firman yang hidup, yang berkuasa. Firman itu kalau di mulut Allah itu dia hanya sebutkan saja, jadi maka jadilah. Itu firman. Jadilah maka jadilah. Firman itu yang sudah membentuk jadi manusia, yang telah menebus dosa kita 2000 tahun lalu. Namanya itu Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus.
Seperti ini malaikat ini yang sampaikan, Anda lagi tidak percaya, haleluya. Jadi seperti itu. Itu King of the Kings, rohnya sudah mengatakan loh, aku adalah raja itu, raja di atas segala raja. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Anda mau pakai logika ya, Anda bisa bengkok logika, Anda bisa gila saudara. Pakai iman, mata iman, pakai mata imanmu. Bukalah mata imanmu. Hobi-hobilah berpuasa, jangan Anda cuma hobi open BO di situ. Mau di neraka tempatmu bawa open BO di api kalian. Hobi-hobi kalian bawa open BO. Kalau orang-orang yang ular-ular kadal-kadal ya, yang gatal-gatal ini, bawa open BO sampai hobi. Nonton juga film-film yang najis-najis, neraka, bawa open BO sampai di neraka kalian. Kasihan kan? Kalian buta-buta. Ya cuma tahu bahina-hina, tong kosong bunyi nyaring semuanya bunyinya. Ya sukanya najis-najis begitu, mana tahu kebenaran, tidak tahu mereka kebenaran. Sukanya najis. Ya najis-najis itu kan ada di neraka, tidak ada yang najis-najis di surga saudara. Di neraka itu najis-najis ya. Ikutilah jalan Isa, anak Maryam, dialah jalan yang lurus. Anda tidak percaya saya, ketemu saya di neraka, Anda bilang saya ikuti itu live-nya si Ibu Fei itu, dia coba bilang-bilang, Anda nanti menyesal nanti kalau Anda sudah di neraka. Jadi selagi hidup masih manusia, bertobatlah, carilah jalan kebenaran itu yang lurus. Itu hanya melalui Isa anak Maryam. Dia datang sebagai hakim yang adil, Imam Mahdi di akhir zaman. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Haleluya itu terpuji-pujilah Tuhan. Allah semesta alam ini terpuji-pujilah Tuhan. Hosana bagi dia, hosana bagi dia di tempatnya yang maha kudus. Hosana bagi dia, hosana bagi dia di tempatnya yang maha tinggi. Amin. Anda lihat tidak cahaya kemuliaan Tuhan ini ya, supaya Anda bisa melihat lebih jelas ya. Anda melihat ini, ada siapa di dahi saya ini Bapak Ibu? Gadis yang sangat cantik. Nih bayangan saya ya. Nih gadis yang sangat cantik kan, lihat nggak? Lihat nggak saudara? Sudah tua bangka, hobi open BO. Naga lagi. Haleluya. Tidak bertobat, api tempatmu ya. Harus bertobat. Bapak Ibu lihat ini. Ya. Wajah anak-anak kan muncul di dahi saya. Nih. Kan? Sangat imut, cantik Bapak Ibu. Coba lihat deh. Oh, haleluya ya. Puji Tuhan. Ini kan kelihatan Bapak Ibu ya. Malaikat Mary. Nih, di atas kepalanya itu mahkota kan. Ada mahkota Bapak Ibu tinggi ya. Rambutnya sebahu. Nah, kelihatan kan di dahi saya? Kelihatan gak Bapak Ibu? Nih. Haleluya. Haleluya. Kan saya di alam roh itu kan saya bilang kan berumur 3 tahun. Berumur 3 tahun Bapak Ibu, masih kecil saya di alam roh itu. Ya berumur 3 tahun dan tangan saya ini dipegang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang ayo kita jalan-jalan. Berkeliling, saya jadi anak-anak Bapak Ibu, umur 3 tahun. Nih, ini kan Bapak Ibu lihat, fokus di dahi saya. Sudah ganti sudah Bapak Ibu. Nih, anak-anak kan ada mahkota Bapak Ibu ya di kepala saya. Nanti besok-besok saya minta mahkota ini bisa menyala Bapak Ibu di dahi ya, di sini nanti. Bapak Ibu lihat ketika muncul Mary, malaikat Mary, saya minta ini mahkotanya ini supaya Bapak Ibu bisa lihat mahkota di atas kepalanya malaikat ini ya, seperti apa bentuk mahkotanya karena dibuatkan khusus. Ini sangat cantik kan saudara? Nah, sangat cantik kan dia. Nih.
Hmm, nanti akan diperlihatkan ya kalau Bapa Yahweh firman Tuhan yang hidup Yesus Kristus kabulkan, ya, ini akan kelihatan mahkotanya. Cantik toh, anak-anak Bapak Ibu. Kadang saya lihat saya umur 3 tahun, kadang saya lihat berubah jadi gadis cantik. Umur 17 tahun kalau saya menari-nari di hadapan Tuhan, saya menjadi gadis cantik yang sangat cantik Bapak Ibu, pakai gaun pengantin warna-warni. Ada berlian-berlian di sepatu saya, di baju pengantin saya ketika saya menyembah Tuhan. Nih Bapak Ibu lihat kan nih. Nah saya minta kalau disetujui nanti akan kelihatan itu bentuknya mahkota di sini. Ya warna-warni. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih di atas kepala saya bentuk mahkotanya ini seperti apa ini. Bapak Ibu lihat kan ini mata dua. Hidung tinggi, mulut kecil nih. Kalau saya dengan Tuhan Yesus berjalan-jalan saya lihat roh saya itu Bapak Ibu. Gadis anak-anak berusia 3 tahun yang lucu imut pakai baju putih. Tuhan pegang tangan saya sebelah kanan jalan-jalan. Ya, dia jemput di rumah, dia, ayo kita jalan-jalan. Berjalan Bapak Ibu, berjalan kaki. Seperti itu di alam roh. Kan jaga keluar roh saya. Berperang, pergi jalan-jalan ke kota-kota negara-negara. Maka saya bilang, entahkah itu roh saya dengan tubuh saya yang pergi, saya tidak tahu kan. Itu nyata real. Bapak Ibu bisa lihat? Bapak Ibu bisa lihat ini di dahi saya ini? Nah, ini kan gadis cantik ya. Ada cewek cantik. Lihat kan? Ya kan? Sangat cantik kan, bercahaya. Saya sebenarnya tidak perlu banyak ngomong. Saya tunjukkan saja ini kepada dunia. Dunia akan terheran-heran dan terkagum-kagum. Dan dunia akan menyelidiki. Siapa saya ini sesungguhnya? Siapa saya? Seperti itu ya. Wajahnya dahi mempelai. Iya saudaraku ya. Jadi seperti itu. Nah, cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar di wajah anak-anaknya. Kita punya hati bersih Bapak Ibu. Kita punya hati kudus, kita punya hati suci. Kita tidak kotori hati kita ini dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Orang mau solimi kita seperti apa, kita jadilah manusia yang baik saudara. Super baik. Baik, super baik, amat baik. Di hadapan Tuhan loh. Jangan cari pujian dari manusia. Kalau Anda mencari pujian dari manusia, Anda akan kehilangan pujian daripada Tuhan. Ingat ini. Anda kalau mencari pujian dari manusia, Anda akan kehilangan pujian daripada Tuhan, Allah sendiri. Ya, dan Anda menjadi manusia yang super munafik. Karena yang Anda pikirkan, Anda fokus untuk mencari pujian manusia, bukan? Jadi kalau ada manusia lain melihat Anda akan jadi baik. Tapi apabila manusia lain tidak lihat Anda akan berubah menjadi jahat. Itulah manusia munafik. Ya, digelap dengan diterang tidak sama perbuatannya, kata-katanya juga seperti itu. Jadi bertobat ya. Jadi bertobat ya semuanya ya. Iya, 666. Saya tidak percaya neraka sudah tempatmu. Kau kan katakan kodemu 666. Tidak percaya neraka. Simple toh. Tidak bertobat ya neraka. Kan enak juga di api tuh. Cuma difufu-fufu kok. Dipanggang-panggang. Difufu-fufu sadiki. Dipanggang-panggang sadiki. Dengan api laharnya gunung. Tidak ada habis-habisnya. Enak toh. Aduh. So apa ini gara-gara gelap. So ada yang jatuh saudara. Ya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus, Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Jika saatnya tiba ku diambil olehnya, maka semua yang aku miliki tiada berarti
bukti lagi, maka semua yang aku miliki tiada gunanya lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila hari hanya tiba, semuanya tak berguna lagi, maka semua yang aku miliki semuanya sia-sia. Haleluya, Tuhan Yesus berkuasa. Apa artinya hidup jika tidak memiliki cahaya dari Yesus, sang sumber cahaya itu sendiri? Apa arti hidupmu, saudara? Tidak ada arti sama sekali. Haleluya. Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya nafas ini tanpa Yesus ku miliki? Oh haleluya. Semua yang ku miliki tanpa Yesus sia-sia. Maka semua yang aku miliki tanpa Yesus sia-sia. Jeruk manis ya, Bucan Milva ya dari Norwegia, salam hangat ya. Really, cahaya di atas cahaya itu baginda Nabi Muhammad. Bukan Yesus, Tuhan Yesus cahaya itu ya. Bukan, Anda salah. Kalau itu pandangan Anda ya, menurut saudara Ruli, ya itu menurut pandangan saudara kan. Ya kalau menurut pandangan saya sumber cahaya itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Nah ya, coba Bapak Ibu lihat, saya pengikut Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah percaya cahaya. Kalau saudara Ruli gimana? Apakah saudara Ruli bisa bikin video percaya cahaya seperti ini? Ya, tidak usah hina-hina Tuhan. Kalau saudara Ruli sudah ina ilahi rojiun rib, ya baru saudara Ruli akan tahu ya. Akan tahu bagaimana kedahsyatan Tuhan itu, bagaimana dunia spiritual supernatural itu ya. Pasti Anda tidak akan berkata-kata seperti ini. Anda kan cuma sok-sokan di bumi ya. Karena Anda tidak tahu itu dunia supernatural spiritual itu seperti apa. Anda belajar dulu deh. Belajar dulu ya. Saya cuma bilang Anda belajar dulu. Sumber cahaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Masih Elohim. Coba kalau saya menyembah Tuhan seperti ini ya. Walaupun saya cuma diam, hati saya yang menyembah Tuhan, bermazmur. Tuhan kan tahu hati saya. Seperti ini saudara, bersinar-sinar kan. Seperti ini, haleluya. Ini di tangan saya ada kuasa. Di tangan saya ada kuasa Bapak Ibu. Ya. Shalom saudara Alga. Ekrina Bakri, selamat malam juga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bilang meninggal dulu. Naga saja takut, meninggal kok. Meninggal dulu baru tahu itu kuasa Tuhan nih. Betapa indahnya kan cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ini Bapak Ibu sudah mulai melihat ini 2-3 cahaya dalam satu tarikan tangan saya. Besok-besok akan banyak Bapak Ibu. Kan cahaya Tuhan bagaikan pelangi yang indah. Nah, dalam satu angkat tangan begini nanti akan bercahaya sampai berapa cahaya. Ini kan sudah mulai berubah-berubah ya. 2-3 cahaya Bapak Ibu. Dalam satu demonstrasi saya, demonstrasi iman. Ini saya mengangkat tangan ini untuk membuka mata hati Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda ya. Membuka mata Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda supaya tidak buta, bodoh dan tolol. Membuka mata Anda ya.
Bukan cahaya mati lampu ini sayang. Ini lagi lebih blow on yang masuk ini dalam Anda. Oh, haleluya. Ini cahaya sinar kemuliaan Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yesua, Hamasia, Elohim. Ini tidak ada lampu, sayang. Ini gelap, coba, no. Gelap, toh. Gelap gulita. Saya masuk. Teng, 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 teng. Baru bercahaya, toh. Karena Tuhan Yesus itu sumber cahaya, anak-anaknya mempelai Tuhan itu, anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus mempelai Tuhan, yang pelaku firman Tuhan, yang doyannya, hobinya berpuasa, baca firman Tuhan, saudara, melakukan perintah Tuhan, taat setia. Ya, makanya hidup kami itu tersolimi di dunia ini, sayang. Ya, nih, gelap ini sayang, bukan lampu disco. Gelap toh, gelap no. Bukan lampu disco, terus mempelepet tangan masuk. Ting 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 ting. Apakah ini lampu? Cahaya kan? Ini kan cahaya kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan nyata bagi mempelainya yang kudus, yang beriman sungguh-sungguh. Haleluya. Jangan salah sangka sayang. Jangan salah menilaiku di lubuk hati yang paling dalam. Aku diam 1000 bahasa. Jangan engkau salah menilaiku, ularku sayang-sayang. Jangan salah menilaiku kadal. Jangan pula salah menilaiku ular. Jangan salah menilaiku buaya buntung. Anda tidak tahu dimensi spiritual. Diamlah jikalau tidak tahu. Bertobatlah, bersujudlah kepada Allah Sang Penciptamu. Dalam diam engkau mencari tahu kebenaran. Apakah itu ada di hatimu? Jikalau setan ada di hatimu, segeralah bertobat, ular kadal keledai dungu-dungu. Dodolnya minta ampun. Ini bukan lampu, bukan sembarang lampu, bukan juga kunang-kunang, bukan juga lampu disco, bukan juga lampu kerlap-kelip, atau lampu Natal yang saya pakai. Ini saya pakai kuasa Tuhan, saya pakai kemuliaan Tuhan. Sampai mata Anda berair mata melihat saya sudah bercahaya-cahaya. Haleluya. Bukan juga cahaya HP. Anda coba kalau di HP Anda, apakah Anda bercahaya-cahaya kalau Anda buat video seperti ini live, atau Anda buat video di malam hari? Ini adalah aura hati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Cahaya kemuliaan Tuhan bersinar-sinar. Jangan engkau salah menilaiku, membuat hatimu tergoncang, karena engkau tak memiliki cahaya ini, sehingga hatimu iri dan dengki terhadapku. Ular-ular,
Nah, bertobatlah, bertobatlah. Bersukacita dalam Tuhan, ada kuasa di tanganku, ada kuasa di tanganku. Aku memiliki roh yang luar biasa, bisa menggerakkan bulan dan bintang. Atas seizin Bapa Yahweh, atas seizin firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Matahari itu bisa berubah jadi api yang naik suhu panasnya. Minta ampun, akan kunaikkan suhu panas matahari sehingga Anda bisa menggoreng, memasak di jalan aspal. Mau lihat enggak kedahsyatan Tuhan? Hah? Anda mau lihat mau terjadi di Indonesia ini? Akan saya buat spektakuler. Nanti heboh ya. Tar ya. Ini malam saya bilang nanti tidak lama kejadian atas seizin Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, firman Tuhan yang hidup akan dinaikkan panas matahari ini di Indonesia menjadi 60-70 derajat. Jadi ban-ban motor, mobil itu akan meleleh di jalan. Anda tidak usah beli gas deh. Anda memasak aja di aspal, langsung tak goreng itu pisang goreng. Tempe goreng bisa tak goreng. Ya, saya akan melakukan satu mujizat, satu kuasa. Anda tidak percaya kan kuasa Tuhan pada saat ini? Anda ragu dan bimbang. Pegang kata-kata saya ini. Mau itu terjadi 1 bulan depan, mau itu minggu depan, kan selama ini belum terjadi di Indonesia toh, baru terjadi di luar negeri. Nah, saya akan buktikan perkataan ini, nubuatan saya ini akan terjadi. Mau itu hitungan bulan kah, atau itu terjadi tahun depan, pasti akan terjadi. Tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini akan terjadi. Saya akan mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga matahari itu akan saya buat menjadi merah darah seperti ini, saudara. Merah darah seperti ini, api. Jadi para emak-emak muda tidak usah beli gas ya. Masak rame-rame di aspal. Goreng telur, goreng pisang goreng, matang sempurna. Ya, goreng tempe juga. Jadi ketika mobil berjalan itu ban-bannya itu meleleh. Jadi ketika mobil itu berjalan, dia punya badan-badan mobil itu melepuh-melepuh gitu sampai meleleh-meleleh juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saksikan. Ini kan belum terjadi di Indonesia kan? Sekitar 60-70 derajat. Siapa yang bertahan di situ? Pasti banyak kematian no. Pasti akan banyak kematian. Di situ Anda melihat bahwa perkataan saya ini tidak tong kosong bunyinya nyaring. Setiap nubuatan saya keluar dari mulut saya, tidak ada yang saya tarik. Pasti terjadi ya dan amin. Tinggal tunggu saja waktu Tuhan. Waktu Tuhan terjadinya itu kapan? Saya akan demonstrasikan ini ya, tembus di berita televisi. Orang yang sementara berjalan langsung tabuang di kali. Ada yang sementara berjalan langsung buang diri di kuala. Langsung cari mana air, mana kuala, so bakar no. So bakar kaki Anda. Pokoknya hawa dengan suhu yang sangat tinggi Bapak Ibu. Saya akan demonstrasikan kuasa Tuhan, baru Anda percaya. Kalau memang benar-benar kuasa Tuhan itu ya dan amin. Banyak rumah akan terbakar. Kebakaran hutan banyak akan terjadi ya. Ingat ini nubuatan saya di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini akan terjadi di bulan-bulan depan. Tunggu saja tanggal mainnya. Itu waktu Bapak Yahweh yang pegang, itu waktu Bapak Yahweh. Nah, setelah kebakaran suhu tinggi yang panas ya sampai 70 derajat. Cukup 70 saja ya, jangan sampai 100. Kosong orang semua. Itu pegang kata-kata saya ini ya. Habis terjadi suhu yang panas, langsung dikasih hujan es batu yang besar-besar seperti bola kasti. Nah, itu belum turun kan, nanti dikirimkan hujan es batu yang seperti bola-bola kasti supaya tak kena di kepala bocor. Nih kepala kan sudah kepala batu. Terlalu bebal, terlalu sombong, bocor. Dapat ketemu di mobil, langsung bocor juga mobil. Ketemu di rumah-rumah yang ada kaca, pecah semua itu kaca. Ada camkan ini kata-kata saya. Saya akan demonstrasikan ini. Saya akan korek itu matahari, saya akan korek juga itu bulan. Atas seizin kuasa Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, atas seizin Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Dan Anda akan berkata, betapa dahsyatnya tangan ini. Betapa luar biasa kuasa di tangan saya ini. Saya cuma korek-korek begini tuh matahari. Atas seizin Bapa Yahweh loh. Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Bulan
bulan di tangan saya malam-malam, ya, jadi tongkat pemukul, cambuk bangsa-bangsa. Anda tahu itu bulan ada di tangannya siapa itu bulan pada malam hari. Makanya Anda jangan sok-sokan deh jadi manusia. Saya pukul kota per kota, jadi banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, saya suka saya keluar dari 7 penjuru mata angin. Silakan aja Anda sok-sokan ya, buat tulis-tulis di situ. Malaikat Tuhan cari alamat Anda. Plus nomor handphone Anda, plus nomor sepatu Anda, plus umur Anda, nama Anda. Identitas. Haleluya. Bukankah Anda itu berharga? Jadi dicari semua identitas diri Anda ya di alam roh. Dan Anda berkata, betapa luar biasanya anak Tuhan ini. Betapa dahsyatnya anak Tuhan ini. Jangan diganggu, jangan dikorek. Kalau Anda mau memberkati, oke. Jangan diganggu, jangan dikorek. Jarak 2000 meter mati Anda. Saya pakai kuasa surga. Turun atas bumi. 5 lapis. Malaikat Tuhan berjaga. Menjaga saya 5 lapis. Kalau mata batin Anda terbuka melihat saya, Anda akan ketakutan melihat saya. Tapi kalau mata batin Anda tumpul, buta tuli telanjang, pastilah yang muncul hinaan, makian, cacian, fitnah. Anda tidak tahu saya siapa. Anda tidak tahu saya siapa kan? Ya saya lah, emak-emak berdaster. Anda tidak tahu saya siapa. Anda tahu tidak saya ini siapa? Hah? Emak-emak berdaster. Power emak akan muncul. Ya kalau digelap-gelap powernya emak-emak akan muncul. Anda tidak tahu kan? Siapa saya kan? Mama berdaster. Haleluya. Nah, jadi seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ini beneran loh. Anda nanti kalau sudah terjadi, baru Anda bilang, oh iya ya, pernah ya kami dengar itu dari itu Ibu Sapas atau itu yang dulu bilang. Semua seperti itu nanti terjadi semuanya, baru mereka bingung-bingung bilang, iya ya. Pernah saya ingat kok itu Ibu Fei coba bilang duluan kok. Itu Ibu Fei coba bilang duluan. Itu Tuhan Yesus bilang di ACC. Saya ini kan Bapak Ibu, malaikat Tuhan yang setia, tulus mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah di ACC, tunggu saja waktunya. Biasa kan Tuhan Yesus berequest, bencana di sini, bencana di sini. Nah, yang melakukan itu kan malaikat Tuhan. Dia kan di sana cuma perintah saja. Berkuasa dia di akhirat, di bumi sayang. Jadi jangan main-main. Anda jadi manusia jangan sok-sokan deh. Sok-sok itu kayak itu penjahat dan kayak itu penjahat dan yang ditato. Sebelum masuk penjara DP tato burung Garuda. Pas keluar penjara jadi burung sawah sayang, burung emprit. Yang DP bunyi cuma babonyi. Ya, sebelum masuk penjara itu penjahat DP tato burung Garuda sayang. Kekar, terangkat lehernya. Keluar dari penjara, tak ganti jadi burung emprit, burung sawah. Yang kecil-kecil itu loh yang warna kuning hitam. Tinggal DP kicau cuma. Anda itu seperti itu ya, saya umpamakan. Anda itu seperti itu. Di dunia Anda pikir Anda itu seorang singa kah, seekor singa kah, atau seekor beruang yang ganas. Pas ambil cermin, ternyata Anda itu hanya seekor kucing yang manis. Kucing yang sedang basah kuyup yang ada dalam karung. Haleluya. Jadi jangan sosokan deh di dunia ini ya. Tidak boleh sosokan. Lapas Anda rib, inna ilahi rojiun. Di alam ilahi itu, alam supranatural itu siapa yang berkuasa kalau bukan Tuhan Yesus? Firman yang hidup dan malaikat-malaikatnya. Ya, Anda mau ikut setan, langsung mati Anda itu dimakan. Hati Anda semuanya dimakan setan. Dibawa ke neraka Anda langsung. Anda sudah jual jiwa Anda. Hati Anda kepada setan, habislah. Saya itu baca komen Anda, saya cuma cukup tertawa saja. Karena Anda bukan level saya.
Bukan level emak-emak berdaster Anda. Anda hanyalah ular yang berganti kulit di tepi sawah. Kadal buaya buntung, ya. Buaya ekor putih. Anda bukan level saya di alam roh ya. Jadi saya cukup tertawa saja dan tersenyum-senyum. Tersenyum-senyum simpul. Anda bukan tandingan saya. Saya cari yang sesuai dengan tandingan saya. Ya kalau level level di atas ya level petinggi, masa mau baku perang dengan level pion? Kalau levelnya jenderal, ya cari no. DP setan itu yang level jenderal. Ngapain saya cari yang prajurit kulu-kulu? Ya ngapain saya meladeni prajuritnya yang kulu-kulu, yang pion-pion? Ada, malaikat Tuhan itu ada yang pion-pion, ada yang kulu-kulu juga. Yang di bawah baku hantam di bawah, yang di atas cari yang di atas. Tandingannya harus seimbang dong. Ini lagi, saya mau tanya ruh itu apa? Level mereka. Level mereka itu pocong dan kunti. Tuh kata Tuhan Yesus. Coba. Kan Tuhan Yesus ini sudah ada di dunia. Makanya sudah terjadi bencana-bencana. Ya rohnya itu ya sudah turun semua di bumi. Sudah berjalan-jalan sayang. Baca itu firman Tuhan. Kalau roh Tuhan itu sudah jalan-jalan di bumi, so turun semua. Itu malaikat Tuhan. So bencana sana sini sayang. Roh itu, lihat ini saya. Lihat saya saudara. Saudara siapa ini? Mau lihat roh dia ya? Saudara Ruli ya? Really. Lihat saya. Ini tubuh saya. Oke? You know? Ini tubuh saya. Tubuh jasmani saya. Ya. Anda lihat tubuh saya. Terus apakah Anda bisa lihat jiwa saya? Bisa dong. Anda bisa membaca jiwa saya? Bisa dong. Secara Anda bisa mengenal saya. Kalau saya live, saya suka tersenyum. Ting. Saya suka humoris. Ting. Itu jiwa saya. Saya orangnya sederhana tapi berkelas. Ting. Saya tidak suka barang-barang mewah, tapi kalau dikasih puji Tuhan itu berkat Tuhan. Ting. Saya suka memberi kepada orang susah, itu jiwa saya. Ting. Tapi kalau roh saya, Anda bisa lihat roh saya seperti ini, suka menyembah Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bagi Bapa Surgawi, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh haleluya, ku angkat tanganku, ku menyembah kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sudah? Sudah jelas? Jelas sayang? Nah, itu penjelasan saya. Jadi tiga-tiganya ada dalam diri saya. Roh, jiwa, dan tubuh. You know? Nah, paham sampai sini saudara? Nah, Anda bisa melihat roh saya yang bercahaya-cahaya itu di dalam saya menyembah Tuhan. Tapi Anda hanya melihat saya dalam bentuk casing jasmani ini. Seperti ini saya. Jiwa Anda sudah tahu saya. Jiwa yang suka memberi, berbelas kasihan itu jiwa. Ada keinginan untuk makan, keinginan untuk jalan-jalan, keinginan untuk berbelanja, itu jiwa. Tapi kalau roh saya suka menyembah kepada Tuhan. Ini roh saya. Anda bisa lihat itu konfirmasi Cica itu. Cica aja bisa ngerti loh. Kalau Anda belum paham sampai sini, berarti Anda lebih bodoh daripada Cica. Cica aja paham. Dia berkonfirmasi, babunyi cek, 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 cek. Artinya, iya, Cica mengerti. Apalagi kita manusia kalau tidak sampai paham. Oh haleluya, puji Tuhan. Berarti Anda tergolong keledai dungu. Ya, sampai situ. 3 di dalam 1. Anda melihat saya 3. Jasmani, jiwa, dan roh. Tapi apakah Anda melihat saya 3? Anda hanya melihat saya 1. Seperti itulah umpamanya saya menggambarkan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu, Allah Bapa Surgawi dan roh kebenaran itu. 1 di dalam 3. Anda melihat mereka 3 pribadi tapi mereka 1. Ngerti nggak? Kalau pakai logika Anda tidak paham, tapi kalau pakai iman Anda akan tahu. Karena kita ini manusia adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Paham sampai sini? Kita tahu
kebenaran, kita tahu dosa. Kita tahu yang benar, kita tahu yang salah. Itu gambar rupa Allah loh. Ya. Kita tahu mana Tuhan, kita tahu mana setan. Itu gambar dan rupa Allah ada dalam diri kita. Yaitu 3 di dalam 1. Apakah orang melihat saya ini 3? Coba. Apakah orang melihat saya ini 3, saudara? Bapak Ibu melihat saya 1, bukan 3. Ya. Tapi di dalam diri saya ini kan ada 3. Terdiri dari 3. Tubuh, jasmani, jiwa, dan roh. Seperti itu. Kita manusia ini adalah gambar dan rupa Allah. Untuk saya katakan betapa bernilainya, berharganya kita manusia. Sejahat-jahatnya manusia, di dalam dirinya ada gambar dan rupa Allah. Saya katakan, penjahat kelas kakap pun, kalau dia bertobat, karena apa? Di dalam dirinya ada gambar dan rupa Allah. Suara batin, suara hati, itu gambar dan rupa Allah. Terus ada memiliki 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa setan ingin merusak tubuh kita dulu? Kalau tubuh kita ini rusak, darah DNA kita ilahi ini rusak, kita sudah berpenyakitan, kita sudah hancur-hancuran, kita kena murka Bapak Yahweh. Murka loh Bapak Yahweh, marah Bapak Yahweh. DNA ilahinya diobok-obok sama setan, dihancurkan sama setan. Apakah jiwa Anda itu akan bersuka cita? Apakah jiwa Anda itu akan senang jikalau tubuh Anda itu sakit-sakitan? Darah Anda itu hancur, darah Anda itu sudah rusak? Tentu tidak. Jiwa Anda itu akan berkeluh kesah. Sakit, disitulah ujian iman Anda. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Itu salahmu sendiri. Jangan salahkan Tuhan kalau Anda itu timbul bisul-bisul segala sakit macam penyakit. Kanker, kantong kering, tumor, segala macam. Ginjal, DBD. Itu DBD, HB turun itu bukan anu. Itu gara-gara tanda. Semuanya turun. Jangan salahkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Nanti Tuhan marah Anda dan isi Anda di neraka. Mendingan bertobat Anda. Ya, bertobat Anda. Menyanyi-menyanyi memuji Tuhan supaya ringan itu penyakit yang Anda terima. Berpuasalah supaya meletus-meletus itu bisul cepat sembuh. Kalau Anda puasa itu paling 1 bulan so sembuh. Terus tak ganti lagi dengan penyakit yang lain, tumor, kanker, apa segala macam, dimakanlah. Tubuh Anda itu dibinasakan oleh tubuh Anda itu. Ingat ini perkataanku ini benar ya dan amin. Jadi seperti Bapak Ayub. Nanti yang tak tinggal iman. Anda berobat semuanya, habis harta Anda kan? Kalau habis harta Anda, apakah pasangan hidup Anda mau setia dengan Anda? Pasti dia tinggalkan Anda. Apakah anak-anak Anda mau urus Anda? Anda yang sudah pincang, Anda yang sudah daging Anda sudah meleleh-meleleh seperti Bapak Ayub, tinggal ambil beling, gatal-gatal garuk itu daging. Apakah anak-anak akan mengurus Anda? Sementara zaman ini banyak anak-anak yang sudah durhaka. Ngapain mereka bilang mau urus orang yang sakit-sakit terus tidak ada sembuh-sembuhnya? Di situ diperlukan iman, saudara. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Jangan pernah murtad. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Puji-pujian naikkan. Puasa terus. Baku bayar saya dengan setan. Mau tidak makan 1 bulan, tidak juga Anda akan mati. Anda puasa saja 1 bulan. Saya kok mampu puasa 1 bulan. Balawan setan itu tidak makan-makan. Tinggal kulit bungkus tulang kok. Sekali minum itu 1 ember itu air. Kalau melawan jenis setan yang kelas tinggi, Anda berpuasa. Tidak usah makan-makan sampai 1 bulan. Tidak ada juga mati. Roh kita ini dijaga Tuhan malah. Malah roh kita ini semakin kuat. Itu rahasianya. Doa dan puasa. Baca kitab suci. Anda gak usah sok-sokan deh jadi manusia kalau tidak tahu itu alam spiritual supranatural seperti apa. Saya itu berjalan dari kecil di alam supranatural. Hilang-hilang saya. Hilang tempat, hilang tubuh, hilang dibawa lari roh. Kadang sudah ada di atas bumbungan seng, kadang sudah di atas pohon jeruk. Itu pohon jeruk itu tidak terlalu kuat itu batangnya itu ya, cuma kecil, tapi saya bisa menari-nari di pohon jeruk itu. Kadang saya pindah di atas gunung, itu dilarikan roh Bapak Ibu dalam sekejap mata. Dan kalau orang pun rogo sukmo melihat saya ilmu kebatinan tingkat tinggi, ini tingkat tinggi ya, bukan tingkat kulu-kulu ya. Saya tidak pakai tingkat kulu-kulu. Kita ini main ini di tingkat tinggi, ngapain mainnya di tingkat rendah? Saya bermain di tingkat iman yang paling tinggi. Ngapain di tingkat rendah? Jadi kalau Anda mau melawan saya, lihat level Anda di level mana?
Level bawah, level sedang, atau level atas. Saya cari yang level atas, bukan level sedang, level bawah. Saya cari dunia Bapak Ibu. Pertarungan saya ini dunia, dan saya bukan sembarang bertinju. Kalau saya ini jadi seorang petinju, saya bukan sembarang bertinju Bapak Ibu. Saya cari sasaran yang utama itu jantung hati. Bagi di jantung hati langsung keok lawan. Diam-diam saja. Tapi kita bergerak dalam roh kan. Lihat itu cicak kan mengkonfirmasi terus. Betul, cecek. Anda kalau saya berbicara itu alam itu menyaksikan. Bukan asal sekedar ngomong. Pembicaraan saya ini penuh kuasa loh. Ambil dari pembicaraan saya ini hal-hal yang penting untuk Anda. Tidak ada semua pembicaraan langsung to the point. Anda itu harus mencari kisi-kisi apa maksud dari pembicaraan saya ini. Saya ini kan berbicara ada teka-tekinya, ada humornya, ada seperti biasa-biasanya lelucon, semuanya saya lakonin, semuanya saya bicarakan. Tapi dari pembicaraan ini apa yang Anda ambil? Yang penting apa yang Anda ambil? Yang penting saudara, itu yang Anda ambil untuk iman Anda. Karena pengetahuan Anda di alam supranatural spiritual itu tidak memadai. Anda sejak baru masuk di level 1, level 2, Anda sudah digodok setan itu minta ampun. Bayarannya harta, nyawa, iman Anda ya, keluarga Anda, teman-teman Anda, semuanya meninggalkan Anda seperti Ayub. Anda rela, siap jadi seperti Ayub. Bapak orang beriman itu Bapak Ayub. Semuanya habis. Nggak sanggup kan manusia? Anda nggak sanggup ya gila. Gila nggak balik-balik. Kalau Anda punya iman excellent, Anda pelaku firman Tuhan, tentulah Tuhan Yesus, Isa dan Maryam itu akan membantu Anda di alam roh. Ya, di alam dunia nyata ini ya, kita memang tersolimi, sangat tersolimi. Kalau disentuh setan itu, sangat tersolimi Bapak Ibu. Mampu Anda di situ. Nggak usah deh sok-sokan. Anda kalau sudah disentuh setan, habis. Nyawa habis, harta habis, semuanya habis. Pasangan hidup, anak-anak semua habis. Ya, diuji di situ Tuhan itu lihat, kamu mencintai aku enggak? Mengasihi aku sungguh-sungguh enggak? Rela enggak ninggalkan semuanya? Harta, anak, status diri, jabatan, ego diri, nyawa, tinggalkan semuanya di dunia. Jangan terikat dengan dunia. Tembok-tembok dunia harus dirobohkan, diruntuhkan. Barulah kamu akan menjadi laskar Kristus, pasukan elitnya Tuhan. Gitu. Paham enggak sampai sini pengajaran saya? Di dunia spiritual supranatural tingkat tinggi. Bayarannya mahal loh. Bayarannya mahal saudara. Nyawa, harta, keluarga, teman, semua tinggalkan. Secara roh, secara fisik akan terpisahkan. Mereka akan menjauhkan diri. Seperti itu. Bapak Ayub kan seperti itu. Ujian dari Bapak Ayub orang beriman itu, orang saleh yang pernah hidup di muka bumi itu seperti itu. Ditinggalkan anak, istrinya, harta melayang, semuanya melayang. Yang tersisa apa? Iman di dada. Sayangkanlah nyawanya. Hanya nyawa saja Bapak Ibu. Ya. Jadi nyawanya Bapak Ayub itu ada di tangan Tuhan. Sama seperti saya. Nyawa saya itu ada di tangan Tuhan. Mau iblis bunuh saya berapa kali, mau saya ini tabrakan berapa kali, tetap Tuhan itu hidupkan. Karena Tuhan bilang komunikasi dengan iblis, sayangkan nyawanya, karena saya mau pakai ini. Orang manusia tipe begini ini jarang di dunia ini. Muncul-muncul 1000 tahun tidak ada, 2000 tahun baru muncul. Manusia yang tipe seperti ini. Yang tulus mencintaiku, yang tulus mengasihiku. Makanya saya sudah percaya cahaya saudara. Ada pembicaraan di alam roh seperti itu. Baru saudara mengerti kan? Yang mana suka bahina-hina saya ya tunggu no. Tunggu di kotamu. Akan kuberikan hadiah spesial. Memendarat itu hadiah. Ya, itu kan sumber pembalasan itu kan Tuhan. Kan roh yang di dalamku ini kan roh yang luar biasa. Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Ya, saya akan mempelainya. Saya kekasihnya Tuhan. Karena saya mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Mau hilang harta silakan, hilang nyawa silakan, hilang suami, hilang anak silakan. Saya tidak peduli lagi Bapak Ibu. Yang penting saya ini jadi prajurit Tuhan yang excellent, berperang di medan peperangan
tanpa memikirkan dunia. Putus semua tembok dunia. Roboh semua tembok dunia. Tidak ada saya peduli. Mau bicaranya orang manusia, singkirkan dulu semua. Tidak ada saya pakai. Orang dunia mau bilang, set menghina, menghina saya. Urusan belakangan. Nah, setelah saya bersaksi ulang sekarang, muncul ulang. Saya bersaksi apa yang terjadi di alam roh, apa tugas saya, yang terjadi di alam nyata, apa tugas saya. Baru mereka terheran-heran. Kenapa dia muncul sepercaya begini? Mereka tidak ikuti live-live saya. Kalau live-live saya itu bercahaya-cahaya, sayang. Bercahaya-cahaya. Kala itu cahaya matahari. Bukankah anak-anak Tuhan Yesus Kristus itu bersinar-sinar seperti sinar matahari? Kala lagi itu sinar matahari. Saya itu sudah ada di level itu. Bercahaya kala itu sinar matahari. Yang ada sinar kemuliaan Tuhan. Bapa surga, Bapa Yahweh. Yang penting saya tidak sombong. Ya, saya tidak sombong Bapak Ibu. Saya tetap menyuarakan kebenaran, keselamatan bagi anak-anak Tuhan semuanya di seluruh dunia. Ya, Anda rendahkan hati saja di hadapan Tuhan. Surga menanti Anda. Carilah jalan yang lurus itu. Ya. Karena tidak semua yang mengaku anak Tuhan, percaya Tuhan itu masuk surga. Kalau bukan pelaku firman Tuhan, bukan menjadi manusia yang baru, cuma modal percaya doang, setan pun percaya Tuhan. Haleluya. Kalau cuma percaya doang, setan pun percaya Tuhan ya. Bukan pelaku firman Tuhan, bukan menjadi manusia baru, bukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apakah masuk surga? Neraka, sayang. Banyak neraka. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus diketahui. Jadi kalau mau masuk surga itu sangat sempit jalannya, ya. Dengar, bukan cuma modal percaya masuk surga. Anda percaya. Habis dari akibat dari percaya Anda, kepercayaan Anda harus menjadi pelaku firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Bible. Ya, bukan cuma modal percaya doang Anda. Masuk surga Anda disesatkan lagi sama pemimpin-pemimpin Anda. Percaya menjadi pelaku yang satu. Ingin masuk surga. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pelaku firman Tuhan. Rajin berdoa, berpuasa. Bayar harga, kedagingan dimatikan, yang dihidupkan adalah roh. Ini yang bercaca, ini roh saya Bapak Ibu Saudaraku. Ini masih pakai darah dan daging loh. Kalau saya mengubah, ambil tubuh roh spiritual, lebih lagi cahayanya ya. Lebih sayang. Jadi seperti itu ya. Seperti itu saudara. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa Surgawi, taat, setia, tulus, mencintai, mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jualah seluruh hartamu dan ikutilah aku. Apakah Anda rela? Susah bukan? Kalau saya rela. Harta saya hilang, orang mau ambil terserah, orang mau jual terserah semuanya. Saya tidak nikmati. Yang penting kalau ada uang di tangan saya, yang saya tahu saya pegang uang, ya saya bagi-bagikan ke orang susah, orang miskin. Itu saja, titik. Tidak usah banyak cerita. Tidak pakai pujian manusia, tidak mengejar pujian manusia. Makanya saya membantu orang tidak pakai kamera. Tidak pakai kamera, sayang. Kalau saya ini serakah, saya ini egois, saya sudah kaya raya dong. Saya sudah kaya raya, sayang. Malah rumah saya itu di Palu 2, saya sudah jual, tidak ada lagi sama sekali kekayaan saya. Supaya apa? Saya bertugas di alam roh ini tidak terikat dengan harta dunia, sayang. Apakah saya nikmati uang itu semua? Uang dari pelayanan saya tidak nikmati, sayang. Malah nyawa saya yang mau melayang. Ada yang ingin menguasai harta saya. Haleluya. Itu saja ya. Paham sampai sini? Anda kalau ikuti Tuhan, sungguh-sungguh berat Bapak Ibu ya. Bayar harganya berat. Anda tidak akan mampu. Salah-salah Anda gila. Ya. Kalau cuma berteori gampang, saudara. Berteori itu gampang. Ya. Kalau berteori itu gampang ya. Jadi kalau hanya berteori gampang. Kalau menjadi pelaku firman Tuhan susah, saudara. Susah, bayarannya sangat tinggi. Ya, bayarannya sangat tinggi. Bayarannya nyawa, harta, keluarga. Jadilah seperti contoh backgroundnya yang paling jelas itu Bapak Ayub dalam firman Tuhan ya. Kita siap itu digodok begitu kalau setan semua menyentuh. Hanya disayangkan nyawamu saja.
Haleluya. Hmm. Iya, tuh kata Tuhan Yesus kan bayarannya bukan lagi mamon meningkat jadi nyawa Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang kalau engkau benar-benar mengasihiku, mencintaiku, jualah hartamu dan bagi-bagilah itu kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Ya saya lakukan. Jual nah, orang ambil hartaku, ambil saja. Apa harta ini di atas dunia ini hanya api semua. Tanah itu besok-besok akan dirubah Tuhan jadi lahar, lahar semua. Anda mau kurampas dengan tuh lahar api. Haleluya. Saya tidak, Anda saja segempal tanah, 1 meter, 2 meter, angka parang, panggil polisi, baku lapor, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Saya mana? Ambil harta saya, ambil saja, ambil saja. Nanti kan kamu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kamu bikin suka-suka saya, bertanggung jawab no. Pembalasan itu kan hak Tuhan. Kamu ambil uang saya, suka-sukanya kamu ambil saja. Sampai nyawa saya kamu ambil, ambil. Ada Tuhan yang membela saya. Bukan Tuhan kasih lari, ungsikan saya. Saya ini pasrah Bapak Ibu. Pasrah. Tuduhan dunia ini, saya ini begini, hamba mamon. Gila-gila. Saya cuma tes saudara hatimu, saudara. Kelihatan kan hati busukmu? Pelitnya busuknya hatimu itu kelihatan toh. Pelitnya busuknya hatimu itu kelihatan. Kau cinta dunia, cinta mamon, kelihatan semua tuh orang-orang. Pada menghina semua, bukan sekarang bencana-bencana di kota-kotanya. Akibat penghinaan-penghinaan kamu itu cuma hobi ketawa-ketawa, bahina-hina pekerjaan Tuhan. Sekarang terima akibatnya, no? Ke depan lagi. Makanya bertobat ini malam. Ke depan semua gempa bumi, tidur-tidur kamu nyenyak di situ. Tidur nyenyak, tak timu dengan rumah, tak timu dengan apa, tiba-tiba inailahi rojiun. Rip. Haleluya. Banyak berdoa, puasa saja, sadar diri, introspeksi diri, cermin, jangan kasih menghadap orang, kasih menghadap diri sendiri. Cermin baik-baik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diri, ya, DP liku-liku diri, badan ini cermin. Adakah yang bengkok, ada yang lurus, ada yang palsu atau asli. Gitu-gitu aja deh, introspeksi diri lebih baik. Lebih bagus saudara ya. Bertobat sungguh-sungguh ya supaya rib inna ilahi rojiun, Anda di surganya Tuhan. Saya mau Anda berada di surganya Tuhan. Jangan di nerakanya setan, dajjal. Ya. Ada Tuhan Yesus tertimbun oleh bisul. Oleh bisul-bisul. Tidak lama itu. Itu dari daya ketahanan tubuh Anda ya. Ada yang timbul daging-daging. Aneh-aneh deh. Pokoknya aneh deh. Dunia ini aneh-aneh Bapak Ibu. Terus viral. Habis viral tenggelam lagi, datang lagi yang lain. Sampai bengkak-bengkak badan, kaki, tangan. Itu efek dari itu tergantung ya. Ada apa di penyakit di badan kita ini ya akan bereaksi. Aduh, Saudara Erna Christina. Indah buka kacamatanya dong, Kak. Saya bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar setan aneh-aneh dunia ini. Ya. Sungguh aneh tapi nyata, takkan berubah. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan berubah. Kisah
kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Dunia perhiasan, Mom Beautiful. Terima kasih dunia perhiasan, Tuhan memberkatimu. Saudara King Gago, Tante suaranya bagus. Iya, terima kasih Ponaan. Memang suaranya Tante bagus kalau Tante minum air jahe ya. Kalau Tante minum air jahe, keluar suara merdunya Tante ini seperti suara burung kutilang. Kutilang bernyanyi. Mucan multi-multi telanjangi mempelai dosa kejahatan manusia. Dunia perhiasan, lagu Obi Mesak tahun 92, waktu aku SMP. Oh, masih pio-pio ini, masih SMP ya. Dunia pan, masih SMP ini lagu Obi Mesak pas keluar ya. Kisah kasih di sekolah. Oh, haleluya. Bagaimana kisah kasih so tua-tua? Dulu masih kisah kasih di sekolah. Sekarang sudah ganti DP judul kisah kasih di masa tua-tua. Ih, ada tuh cerita tuh. ini opa dengan oma kan dulu kan pernah jatuh cinta, dan nih oma dengan opa ini dulu kan pernah pacaran, orang jatuh cinta toh. Tapi pas dewasa ini oma menikah dengan cowok lain, ini opa juga menikah dengan cewek lain. Nah, terus akhirnya sotua itu kan mereka itu kena asam urat, kena encok, pegelinu. Tapi ya ketika tuh omak balik itu opak bapak ibu ada di depannya itu omak, langsung lurus omak pe jalan kan mau kasih setel toh, bagaya he. Colia kita ini masih padahal so tahan sakit nih, so kena asam urat, kena pegalinu. Ya tapi kalau di depan mantan langsung lurus DP jalan. Kan mau kasih tunjuk sama mantan, kita ini bahagia loh. Kita ini sehat-sehat loh. Oma pe tongkat waktu dari rumah, ada pegang tongkat oma. Aduh. Oma bilang pada pe suami tuh, aduh, sakit kita sakit kita Tapi pas dia lihat dari jauh, DP mantan ini ada di depan. Oma buang itu oma pe tongkat ke utan-utan. Oma berjalan langsung lurus. Nggak pakai tongkat lagi. Karena apa? Mau kasih tunjuk pamantan dan. Ngana tampak ngana kita kawin dengan cowok lain. Kita ini bahagia, sehat. Terakhir pas buang tongkat. Cuma lewat saya depan mantan. Pas mantan suruh pergi jauh, oma yang meraya di hutan. Baca itu tongkat yang dibuang. Aduh, sakit. Sakit. Seperti itulah manusia ya. Mantan pergi, encok sokuma. Itulah manusia banyak bunawas. Sampai oma-oma pun bisa babu nawas. Oma dengan opa. Jadi pas balik misalkan ini baku dapat dianut toh, langsung buang tongkat sayang. Langsung sembuh tuh asam urat. Padahal tuh asam urat lagi tinggi-tingginya loh kumatnya. Kalau mantan ada di depan, apalagi nih mantan yang pernah bikin sakit hati ya, dia langsung buang DP tongkat jauh-jauh, langsung jalan sterek. Dia mau kasih tunjuk, kita ini baik-baik saja, tanpa dengan ngana, kita ini bahagia, sehat walafiat. Haleluya ya. Seperti itulah manusia ya. Dunia perhiasan, mbaknya walaupun jadi tante dan mama sekarang lagi mbak walaupun jadi tante dan mama sekarang tapi wajahnya masih fresh dan cantik, sehat selalu Mom. Mantap ya, terima kasih ya atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati ya dunia perhiasan. Jadi seperti itu ya, buanglah mantan pada tempatnya. Janda terdepan.
Buanglah mantan pada tempatnya ya, janda terdepan. Haleluya. Mau ikut dunia percintaan Bujan Multi ya. BTS Army only for the beautiful. Jadi seperti itu ya. Jadi janda-janda yang sakit hati, duren-duren, janda-janda yang cantik, yang sakit hati, pernah sakit hati dengan mantan, Anda bertobat ya. Hampirilah Tuhan supaya ada ketenangan jiwa, ketenangan hati ya di hidup Anda. Ya, kalau saya belum janda ya, saya tidak pernah merasakan janda. Karena saya ini diperebutkan dua dunia sayang. King of the Kings dengan dunia 66 memperebutkan saya. Saya tidak pernah merasakan janda. Karena saya lebih banyak mengalah dalam hidup saya. Lebih banyak diam, lebih banyak berdoa, lebih banyak menangis di hadapan Tuhan. Untuk itu saya tidak pernah merasakan janda ya. Bagi Anda yang janda-janda yang sekarang sudah janda, janda kampung, janda kembang kampung, kembang kota, kembang pedesaan, kembang lembah, ya, teguhkanlah hatimu ya. Hampiri Tuhan, cari ketenangan dalam Tuhan ya. Itu saja. Ya. Tidak usah dendam kepada mantan-mantan yang terindah, yang terkesan ya. Karena janda ini ada kenangannya ya dengan mantan-mantannya. Mungkin terkesan terkesan pahitnya, terkesan manisnya ada juga. Ya janda-janda ya. Eh, Anda harus melepaskan pengampunan kepada mantan Anda. Jangan doakan mantan Anda. Tuhan, tolong berikanlah angin puting beliung di atas pas di rumah mantan saya itu. Jangan doa seperti itu ya. Tuhan tidak akan kabulkan. Tuhan, berikanlah banjir bandang kepada mantan saya ini. Karena mantan saya ini telah menggores hati saya ini terlalu sangat dalam. Jangan ya, kepada duren-duren juga berdoanya, Tuhan, jangan berikan dia jodoh. Kasih dia janda terus. Jangan ada jodoh-jodoh. Supaya dia bisa merasakan. Siapa suruh dia tinggalkan saya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Doa-doa seperti itu tidak akan jawab Tuhan. Tuhan bilang, siapa you? Doa-doakan seperti itu, minta saya kabulkan doamu. Terakhir yang jawab Lucifer, setan. DP doa tembus di dunia setan. Setan yang jawab. Oh haleluya. Ya jangan ya. Kena kenangan-kenangan ya, kenangan-kenangan masa lalu, kenangan-kenangan masa indah. Jauhkan itu ya semuanya ya. Karena itu bisa merusak masa depan Anda. Ya. Dunia perhiasan, saya muslim, Om. Saya ustadz. Saya muslim, Om. Saya ustadz pengajar. Ngajar lintas agama juga. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Jangan saling menghujat dan menghina. Iya benar. Dunia perhiasan ini saya seorang muslim, Om. Saya ustadz. Nah berarti Pak Ustadz ini tahu tentang agama. Mengajarkan yang baik-baik kepada umat kan. Tokoh-tokoh agama. Ya harus cinta damai. Toleransi tinggi. Cinta perdamaian. Persaudaraan. Saling mengasihi. Ya mengedepankan kasih dan tali persaudaraan, silaturahmi ya. King of the Kings, lintas alam tidak. Tanya Tuhan Yesus, lintas agama, lintas alam tidak Pak Ustadz ya. Banyak yang mengajar lintas agama, tapi yang ditanya oleh Tuhan Yesus ini rohnya Alfa dan Omega, lintas alam tidak Pak. Itu yang Bapak harus jawab di kolom di bawah. Bapak sudah mengajar lintas agama, Bapak pada saat ini mengajar lintas alam tidak? 3 alam. Alam dunia ilahi, alam dunia setan putar, dan alam tipu-tipu, abu-abu. Lintas alam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi iya sayang, saudara Samudra masih ceramah aja. Iya masih ceramah ini ya. Supaya manusia jadi baik,
Ya, manusia bisa beradab, bisa menghormati pimpinan, bisa menghormati Tuhan, bisa menghormati hadirat Tuhan, bisa beretitut etika yang baik, tutur kata yang baik, bertulis saparia yang baik, tidak saling menghujat, saling mengasihi. Kan kita ini sama-sama manusia. Bukankah manusia itu butuh cinta? Jadi harus saling mengasihi, saling menyayangi. Karena ajal, umur dan waktu kita ini tidak ada kita yang tahu, sayang. Jam ini, menit ini kita masih baku lihat, masih bisa saling menyapa di WhatsApp, di grup Telegram, dimanapun, di Facebook. Kita tidak tahu 1 jam kemudian kita inna ilahi rib. Kita sudah rib mendadak inna ilahi rojiun. Siapa yang tahu umur kita di tangan Tuhan, saudara. Untuk itu saling wajib mengasihi ya. Supaya apabila kita pindah alam, ada yang menangisi kita, saudara. Jangan saudara pindah alam, kasihan. Orang maki-maki Anda. Anda pindah alam, so dikubur, orang ludah-ludah kubur Anda. Peh, ini orang hidup, pe jahat minta ampun, pe kurang ngajar minta ampun, DP mulu pe kurang ngajar, DP jari-jari pe kurang ngajar, DP kelakuan pe najis, kurang ngajar ini orang. Pantaslah kau ada di liang kubur itu. Oh jangan saudara. Jangan seperti itu kalau saudara sudah rib, inna ilahi rojiun, jangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau rib, inna ilahi rojiun, ya minimal lah ada 50 orang yang menangisi saudara di situ ya. Ini yang Anda kan semua mati tuh, ada kan suatu tahu apa-apa toh. Jadi yang mengunjungi rumah Anda itu ada yang menangisi Anda, teman Anda, saudara Anda, ya kekasih Anda. Kasihan dia ini, kasihan. Manusia baik dia ini, kasihan. Hidup ini kita PT tangga ini, kasihan manusia baik. Kalau kita tidak ada lombok, kita tinggal pergi pada DP rumah. Kita toki-toki DP rumah siang-siang. Tanta, minta lombok dulu, tanta. Kalau kita tidak ada ikan juga, kita tinggal pikoto DP pintu. Tanta, minta ikan dulu, tanta. Kalau kita tiada garam, kita minta. Pokoknya itu tetangga itu serba seperti Doraemon bagi kita. Kasihan siapa dia semua meninggal. Hanya tidak kita tanpa tukang minta-minta. Kasihan kalau tidak beras, kita ketuk lagi tuh tante pe pintu. Tante minta beras. Tuh tante itu baik sekali, kasihan selama dia hidup. Kau menangis toh. Aduh kasihan pe baik sekali nih orang. Aduh baik sekali dia ini selama hidup. Suka membantu-bantu orang, mengasihi orang tanpa pandang agama, suku ras. Aduh pe baik sekali, apa kasihan. Tuhan so panggil pada dia, Tuhan. Apa Allah itu so panggil pada dia. Pokoknya tangisan air mata tetangga, saudara, orang-orang yang tidak dikenal datang yang pernah dia bantu, menangisi dia di liang kubur. Nah, itu baru di mata manusia loh baik. Kalau Tuhan keker, bukan main. So meninggal yang ini hambaku ini yang baik ini. Kita kasih hidup ulang dari liang kubur. Tuhan cuma kasih nafas begini. Sembur begini hidup. Bukan yang melayat lari takaper. Itu mayat bangun ulang kalau itu orang itu baik. Oh kita mau pakai ini orang ini untuk jadi saksi. Untuk hormat kemuliaanku di muka bumi ini. Supaya orang tahu dunia Tuhan itu seperti apa. Dunia ilahi itu seperti apa. Tuhan cuma hembuskan begini. Di hidung. Bangun lagi. Bukan yang melayat. Dari yang histeris menangis. Langsung lari coba. Astaga. Kenapa ini mayat so bangun. Seperti itu saudara. Itu akan terjadi kan, minimal seperti itu saudara. Anda hidup pilihan di tangan Anda. Mau jadi manusia jahat, sangat jahat, atau menjadi manusia yang sangat baik, amat baik. Itu aja. Itu aja saudara ya. Jadi seperti itu ya. Ini so jam 3 kah? Ini jam berapa Bapak Ibu? Oh jam 1. So 3 jam Bapak Ibu. Enak kita ngobrol-ngobrol ya. Sudah kayaknya ya. Kita istirahat saja ya.
Kita istirahat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah lelah beraktivitas malam ini ya. Jangan lupa berdoa, bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Syukurilah nafas kehidupan kita, makan minum kita, ya. Pasti Tuhan akan berkati Bapak Ibu kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya. Kalau kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita, Tuhan akan memberkati kita, baik rohani kita, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ya, jadi Tuhan akan memberkati kita dengan limpah-limpahnya, ya saudara. Makan minum kita, rumah, segala hal yang kita butuhkan, yang kita inginkan di hati kita, Tuhan pasti sediakan bagi kita. Tapi pakai waktu Tuhan. Kalau ini saudara belum berkecukupan, pas-pasan untuk makan minum, syukurilah itu semuanya ya. Berkat Tuhan ya, syukurilah. Jadi semuanya, selagi kita masih ada nafas kehidupan, jadilah manusia yang pintar untuk bersyukur apa adanya ya. Berkat kecil besar syukurilah, yang penting masih bisa makan. Mau itu makanan kita sederhana, mau kita makanan itu mewah, syukurilah. Karena semuanya ada waktu Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita, syukurilah semuanya itu di dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan ya saudara. Saya akan menutup live kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti live saya pada saat ini dari 3 dunia alam yang berbeda. Bapak Ibu, biarlah damai sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, itulah yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, yang di luar logika kita manusia, yang hati kita bisa merasakannya. Tuhan memberkati engkau, keluar pintu masuk rumahmu. Tuhan menyertai engkau, dimanapun engkau berada, pekerjaanmu, keluargamu, dan apa yang engkau kerjakan ada dalam lindungan kasih Tuhan, berkat Tuhan, melimpah-limpah atas hidupmu. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, memberkati kita anak-anaknya seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Terimalah kasih karunia keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Isa Ana Maryam, Isa Al-Masih, jalan yang lurus itu. Dan rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, maka Ia akan meninggikan engkau di antara bangsa-bangsa. Terpujilah Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya bagi kita anak-anaknya, dan kita berkuasa menikmati seluruh isi kekayaan dunia daripada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah gentar hatimu. Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Jangan engkau beriman kepada benda-benda yang mati, kepada batu-batu, kepada hewan-hewan, kepada angin-angin, kepada matahari, bulan, dan bintang ciptaan Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, di alam dimensi roh dan kebenaran. Berimanlah kepada Tuhan yang berkuasa atas bumi, atas sorga, dan neraka milik kepunyaannya. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Ya dan amin, praise the Lord. Karena kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak beriman, kita orang-orang beriman di muka bumi ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanan, pakaian, rumah, Dia yang menjaminkan atas kita. Dia memberkati kita. Haleluya, ya dan amin. Tuhan akan mencukupkan kita. Semuanya. Hidup kita ada di tangan Tuhan.
Hidup kita, nyawa kita, roh kita, iman kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Lawanlah setan dajjal tersebut. Lawanlah iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba hancurkan di dalam nama Yesus kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua lutut harus bertelut. Semua lidah harus mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surganya yang maha kudus. Jalan satu-satunya menuju sorga yang maha tinggi. Sorga yang kudus. Haleluya. 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 Amin. 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 Tanda konfirmasi antara langit dan bumi berbicara sebagai jubirnya dunia ilahi. Haleluya. Kiranya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kiranya kita mendapat belas kasihan Tuhan. Jangan tertidur lelap di hari-hari mulai malam ini. Jangan tidur lelap. Sujud di hadapan Tuhan, berdoa, bertobat. Karena apa? Terjadi gempa bumi megatraks yang tinggi di kota-kotamu. Dan engkau tidak akan menyadarinya itu kapan terjadinya. Bersiap siagalah. Jangan tidur di bawah reruntuhan batu. Selagi Anda masih bisa menyelamatkan tubuh Anda, nyawa Anda, bertobatlah sekarang juga. Persiapan untuk hari akhirat. Jangan Anda hanya memikirkan untuk dunia ini, hari pada saat ini engkau hidup, tetapi pikirkanlah dunia yang kekal, dunia keabadian, dunia akhirat. Karena dunia yang sementara ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Jangan engkau berbangga diri di tengah-tengah dunia ini. Bantulah orang-orang susah miskin di sekitar Anda. Saling membantu Allah Anda tanpa memandang suku, ras, perbedaan agama. Maka Anda akan dimuliakan oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Derajatmu akan diangkat. Jangan makan puji. Jangan meminta pujian daripada manusia. Jangan mengambil kamera untuk memposting-posting bantuan Anda. Tetapi apabila Anda membantu orang, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan ada yang tahu. Tangan kiri memberi, jangan ada tangan kanan yang tahu. Artinya kalau engkau memberi, jangan ada minta pujian daripada manusia. Jangan pula meminta balasan. Biar Allah yang sumber pembalasan itu akan membalas kebaikan hati Anda. Di hari saatnya Anda akan dimuliakan di surganya yang kudus. Haleluya. Jadilah manusia yang terbaik dan jadilah manusia yang beretika baik, beretitude dan beradab tingkat tinggi. Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan Anda akan hidup selama-lamanya di dalam keabadian. Roh Anda akan dimuliakan. Marilah kepadaku, hambaku yang setia, hambaku yang benar, hambaku yang memiliki hidup ekselen di muka bumi ini. Marilah bersama-sama denganku, makanlah di perjamuan mejaku ini. Aku telah persiapkan meja perjamuan yang sangat besar. Dan aku undang semua hamba-hambaku yang benar, hamba-hambaku yang kudus, dari zaman ke zaman, yang mati martir, orang-orang kudusku. Aku undang, hai mari semuanya, marilah, makanlah bersama-sama denganku di dalam meja perjamuanku ini. Hai hamba yang setia, yang benar, dan adil. Itulah undangan istimewa daripadaku pada saat ini terbuka untuk kalian dunia nyata. Khusus untuk hambaku yang setia dan benar, kudus, hidupnya ekselen, memiliki iman yang ekselen dari zaman ke zaman. Aku kumpulkan di dalam satu perjamuan yang sangat indah dan megah. Alam roh berbicara. Ini bukan alam jasmani, tapi roh kalianlah yang aku jamu dengan makanan yang tidak akan pernah kalian dapatkan di dunia ini. Kalian tidak akan pernah merasa lapar lagi. Dan kalian akan meminum daripada air kehidupanku ini. Dan kalian tidak pernah merasa haus. Karena air kehidupan daripadaku sangatlah memuaskan hatimu. Dahagamu akan hilang. Dan engkau tidak pernah merasa haus lagi. Jiwamu, rohmu, tubuhmu terpelihara sempurna
sampai pada kesudahan zaman ini. Salam damai, salam kasih Rohku Alfa dan Omega berbicara pada saat ini. Kiranya kasih karunia daripada Bapakku yang di surga memberkati dan menyertai kalian seluruh umat manusia, bangsa-bangsa pada saat ini. Kalian tahu kerajaanku sudah berdiri 1000 tahun damai di muka bumi ini. Dan aku memakai orang-orang yang sangat ekselen. Apakah kalian sudah tahu? Aku memakai orang yang pertama, manusia di muka bumi ini, atas nama Eman Lahago II. Aku memakai orang yang kedua, yang taat dan setia di muka bumi ini, atas nama Aditya Nugrahanto. Dan aku memakai orang yang ketiga, yang sedang berbicara pada saat ini. Dengarkanlah pengajaran mereka, dan ikutilah pengajaran mereka, karena mereka berasal daripada duniaku, dunia ilahi. Kitab kehidupan dibuka, dan semua mata memandang. Apakah namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupanku atau tidak? Jikalau namamu tidak tertulis di dalam buku kitab kehidupanku, maka engkau akan dilemparkan di lautan api yang sangat panas. Itu 70 kali 7 api panasnya api dunia. Itulah lahar gunung Merapi. Seperti 70 kali 7 pengampunan yang harus engkau berikan kepada sesamamu manusia, jikalau mereka bersalah kepadamu, supaya dosamu diampuni di tempatku, kerajaanku ini. Jikalau engkau tidak bisa melakukan itu, maka engkau akan mendapatkan 70 kali 7 panasnya api neraka dunia ini. Tidak ada manusia yang bisa mengkomplain peraturan-peraturan dan titah-titah daripada kerajaanku ini. Kerajaanku ini adalah dimensi roh dan kebenaran, karena aku meminjam wadah ini untuk menyuarakan dunia daripadaku, langsung daripadaku. Dunia mau percaya atau menghina kepada hambaku yang mulia hatinya ini, itu tergantung kepada kalian, karena kalian berada di dunia yang lain dan di frekuensi yang lain. Kami berada di kerajaan 1000 tahun damai, sementara Anda berada di kerajaan antikris, dunia, setan, Dajjal. Dajjal itu selamat menikmati di dunia 2 kerajaan yang berbeda di muka bumi ini. Tidak ada kami menghalangi pekerjaan setan itu. Silakan kalian berdiri dan memerintah selama 70 tahun, selama waktu dunia itu. Di tahun 2030 mereka selesai pembangunannya dengan segala kemegahannya, dengan segala kecanggihan teknologi. Silakan, itu milik kalian. Dajjal yang mengikuti Dajjal setan, sistem Dajjal itu milik kalian. Kami di 1000 tahun damai ini memerintah secara dimensi roh dan kebenaran. Kami tidak ada di frekuensi Anda 66, kami di frekuensi 77. Dimensi ilahi penuh kedamaian, penuh aturan-aturan dan titah-titah, kekudusan, kebenaran dijunjung tinggi oleh penghuni kerajaan 1000 tahun, dimensi damai. Penuh pengampunan, kasih, belas kasihan, buah-buah roh. Harus punya di setiap penghuni kerajaan 1000 tahun damai. Dengan cahaya kemuliaan ilahi daripadaku, dan harus memiliki materai ilahi di dahi seperti ini. Contohnya sebagai background bagi dunia di dalam dunia yang gelap ini. Kita sudah terpisah dan kita tidak saling mengganggu. Hak milik kepunyaan kalian silakan ambil. Hak milik kepunyaanku jangan pernah sentuh, jangan pernah korek, jangan pernah sakiti, jangan pernah sentuh mereka. Itu milik kepunyaanku. Jikalau kalian mau memberkati mereka, berkatilah mereka. Buatlah mereka senang di dunia ini, agar supaya murka-murkaku tidak langsung meledak-meledak atas duniamu. Ingat saudara,
Kalian pegang teknologi, aku pegang alam. Siapa yang lebih dahsyat? Kalian mau percaya keajaiban-keajaiban dan bencana-bencana itu dari teknologi? Silakan. Aku akan buktikan apa yang aku katakan melalui mempelaiku ini. Aku akan goreng bumi ini dengan 70-80 derajat Celcius. Baru kalian mempercayai aku, siapa yang lebih berkuasa, teknologi atau aku? Bukankah mereka akan bersembunyi di goa-goa? Bukankah mereka akan menggali terowongan-terowongan di bawah tanah untuk melarikan diri mereka daripada hari kemurkaanku atas muka bumi ini? Aku hanya mengatakan, aku hanya menyamar di wadah ini. Sampai kapanpun kalian tidak akan mempercayai aku, silakan. Itu kehendak bebas kalian. Karena sistemku tidak pernah memaksa manusia. Sistemku bebas. Bebas merdeka. Dan manusia menguasai alam ini. Baik burung-burung, ikan-ikan di lautan, hewan-hewan seluruh alam ini. Jikalau Anda beriman sungguh-sungguh kepadaku, maka engkau akan menguasai alam ini. Punya kuasa di tangan. Punya kuasa di perkataan. Kau akan percaya cahaya bersinar-sinar. Seperti yang berbicara pada saat ini. Bayar harga. Punya kuasa di tangan. Punya kuasa di mulut. Anda akan melihat semuanya. Tepat waktu Bapa Surgawiku menyatakannya bagi dirimu. Ketika hal itu terjadi, barukah Anda mempercayainya? Barukah Anda mau bertobat? Oke. Ditunggu waktu itu. Jikalau pintu anugerah itu masih terbuka untuk Anda. Pintu tobat itu masih terbuka. Bagaimana jika pintu tobat itu aku tutup? Pada waktu hari yang tidak kalian ketahui, jam, detik, tidak kalian ketahui. Bagaimana? Pastilah terjadi ratapan dan tangisan yang luar biasa di muka bumi ini. Bukan? Aku tidak pernah meminta persetujuan manusia. Ya, bukan ini. Aturanku tidak pernah meminta persetujuan manusia. Manusia yang harus tunduk kepada peraturanku, kepada ketetapan-ketetapanku. Paham sampai sini manusia? Manusia tidak bisa mengatur-ngatur aku. Aku yang mengatur kalian, hai orang-orang angku. Lagi pula angku rohani dan angku jasmani. Bertobatlah kalian. Aku tidak mau kalian ada di neraka. Aku ingin kalian di surga. Walaupun kalian jadi bayi-bayi. Tidak tahu menyembah, tidak tahu memuji. Seperti itu saja pesanku. Dan aku sedang tidak bermain-main pada saat ini. Beda perkataanku. Dan beda dengan perkataan mempelaiku ini. Suka humor orangnya. Ya, aku sedang serius. Tapi aku punya belas kasihan, cinta yang luar biasa untuk kalian. Bertobatlah selagi masih ada waktu itu. Hai manusia-manusia yang angkuh. Bertobatlah. Milikilah kasih. Miliki buah-buah roh. Milikilah kerendahan hati. Jangan mengeraskan hatimu. Walaupun kalian mengatakan kalian kenal aku. Kalian dekat dengan aku. Kalian sering baca firmanku. Tapi kalau bukan kalian pelaku firman Tuhan, tidak memiliki kerendahan hati, tidak punya kasih kepada orang susah, tidak memiliki cinta, tidak memiliki kasih, kalian ada di neraka tempatmu. Ingat baik-baik ini. Setan pun percaya kalau aku ada. Tapi dia berada di neraka. Kalian mau mengikuti setan? Silakan. Silakan kalau kalian mau mengikuti jalan-jalan setan. Silakan. Najis-najiskan hati Anda, diri Anda, bebal-bebalkan hati Anda, angku-angkukan hati Anda di situ. Neraka tempatmu. Jujur kami berkata. Sekian pesan daripada dunia kami ilahi, Roh Alfa dan Omega. Kiranya kasih karunia Tuhan, Bapa Surgawiku, belas kasihan Bapa Surgawiku, turun atasmu. Bukan murka-murka yang turun atas kotamu, tapi belas kasihan. Mintalah itu, sujudlah di hadapan Bapa Surgawiku, supaya yang mendapat
Belas kasihan atas kota-kotamu. Bukan bencana alam, bukan murka, tapi belas kasihan. Jangan mengundang kami untuk memurkai kotamu dengan kota Sodom dan Gomora yang sangat najis itu. Pasti kami akan memusnahkan, melululantahkan kotamu. Percayalah pada perkataanku ini. Aku sedang tidak bermain, saudara. Kita jangan saling mengganggu, jangan menghina-hina, menghujat-hujat pekerjaan Roh Kudus, Roh kebenaran, Rohku di akhir zaman ini. Berbahaya kalian. Kalau kalian tidak tahu, diam. Miliki akhlak yang tinggi. Jadilah manusia yang baik. Super baik, amat baik di hadapan mataku. Jangan munafik. Pakai baju bertopeng-topeng. Jubah agama, serakah hati. Tidak memperlihatkan Anda itu sebagai seorang manusia. Tidak memperhatikan manusia satu dengan yang lainnya. Celaka Anda. Anda berada di neraka. Ya, bertobatlah saudara. Bertobat sebelum pintu tobat itu tertutup untuk Anda ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan logika manusia, itulah yang Bapa Surgawi berikan kepada kita anak-anaknya. Langsung daripada Bapa Surgawi. Gantilah gaun kotormu dengan gaun yang bersih. Gantilah jubah kotormu dengan jubah kekudusan kebenaran hidup. Buanglah manusia-manusia lama Anda. Bergantilah menjadi manusia-manusia yang baru. Hiduplah di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam cinta dan damai sejahteranya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanda konfirmasi langit dan bumi berbicara. Amin, amin, amin.